Hai hai hai, semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Puspitarini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami konsep dari rangkaian listrik, baik seri maupun paralel. Nah, sekarang Bu Ayu ingin memberikan penguatan materi untuk kalian. Kedua rangkaian listrik seri dan paralel, banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Kita simak sama-sama ya. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi adalah contoh penerapan rangkaian listrik seri pada kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas tentang modernisasi di bidang ekonomi akibat barang penemuan para ahli. Banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Teknologi baru tidak hanya memicu perubahan bagi kehidupan sosial masyarakat, tetapi memberi pengaruh di bidang ekonomi. Berikut Bu Ayu sampaikan sedikit pengaruh barang modern, penemuan para ahli dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah listrik. Ditemukannya listrik dan peralatan yang menggunakan listrik seperti setrika, kipas angin, dan kulkas memberikan manfaat yang besar di bidang ekonomi. Listrik merupakan sebagai sumber energi untuk mesin-mesin produksi, mempermudah transaksi jual beli, membantu para penjual yang memanfaatkan listrik untuk berdagang, dan mempermudah seluruh aktivitas manusia. Yang kedua, bola lampu pijar yang diciptakan untuk penerangan di tempat industri dan memperlancar proses distribusi barang pada malam hari. Bola lampu pijar dengan aneka warna dan kerlap-kerlip dari lampu dapat menarik konsumen dan media pendukung promosi dan pemajangan barang dagangannya. Kemudian telepon. Telepon dapat mempermudah proses komunikasi jual beli, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dengan melakukan komunikasi secara langsung, tujuan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik daripada menggunakan tulisan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan ekonomi atau usaha secara cepat, dan apabila terjadi masalah bisnis akan lebih cepat diselesaikan. Menggunakan telepon akan lebih efektif dan efisien dalam waktu dan biaya yang digunakan.
Kemudian televisi. Adanya penemuan televisi, baik individu maupun kelompok, dapat memasang iklan untuk mempromosikan dan memasarkan barang yang dijual dalam bentuk video. Selain itu, kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi di dunia, misalnya informasi keuangan dan perdagangan. Jenis acara yang ditayangkan di televisi yang sangat beragam juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi pelakunya. Yang terakhir, komputer atau laptop dan internet. Komputer pada era modernisasi memiliki peranan yang penting di bidang ekonomi. Di antaranya membantu mengolah data keuangan, mencatat barang dagangan, dan menghitung dana usaha. Perkembangan komputer tidak lepas dari penggunaan internet sebagai fasilitas pendukung. Internet menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce adalah perdagangan atau transaksi jual beli yang menggunakan jaringan komunikasi internet. Nah, penemuan-penemuan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang lebih modern. Modernisasi dan pengembangan ekonomi penting dilakukan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu apa saja ya manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Nah, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Status sebagai warga negara Indonesia menimbulkan adanya konsekuensi pelaksanaan hak dan kewajiban ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kamu sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, kamu harus melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban sebagai warga negara telah diatur loh di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yakni hak dan kewajiban memeluk agama dan menjalankan ibadah. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 29 ayat 2. Yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak dan kewajiban kedua yaitu mengeluarkan pendapat yang tertulis dalam pasal 28, menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan contoh yang terakhir yakni hak dan kewajiban menaati peraturan hukum. Pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, anak-anak, sekarang manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Itu tadi yang Bu Ayu sebutkan adalah contoh hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kalian telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
Hak dan kewajiban yang telah kalian laksanakan tentu memberikan banyak manfaat. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar jalannya pembangunan. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan yang keempat, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yang terakhir, yakni menghasilkan suatu peraturan yang aspiratif. Nah, anak-anak, itu saja penguatan materi yang dapat Bu Ayu sampaikan. Jangan lelah belajar, terus semangat. Itu saja, semoga bermanfaat. Bu Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.